Oke, terus sekarang kita lihat gagasannya. Yang pertama, katanya Plotinus, hidup ini ada dimensi ruhaniyah, ada dimensi jasmaniyah. Ada dimensi spiritual, ada dimensi fisikal. Ini sebenarnya semua orang sudah ngerti, sudah tahu. Cuma bedanya kalau orang biasa dibilangi begini, oh iya Pak, terus sudah selesai. Tapi para filosof, para ilmuwan, mereka yang mencari dan mengejar kebenaran, ya tidak berhenti begitu. Lah terus ngapain kalau hidup itu ada rohani, ada jasmani? Posisinya rohani di mana, jasmani di mana? Itu urutan apa hierarki, seri apa paralel, atau satu lebih penting dari yang lain, atau sama-sama penting, menyikapinya gimana, panjang. Makanya tadi saya bilang, orang ngerti satu pengetahuan, harusnya dia terus sadar ternyata banyak sekali yang saya tidak ngerti. Semakin orang pintar, semakin dia harusnya tidak sombong. Tapi kalau ada orang gara-gara pengetahuannya kok dia sombong, sebenarnya dia belum pintar. Karena dia tidak sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu dibandingkan ketika dia memang aslinya belum tahu. Oke, jadi hidup itu ada material, ada spiritual. Ya nanti ini sebenarnya melanjutkan gagasannya Plato. Gagasannya Plato kan segala sesuatu itu ada ideanya, ada meternya. Idea itu gagasan idealnya, meter itu perwujudannya, yang nanti disempurnakan di Aristoteles. Jadi di kepalaku ada ide tentang teh dan minum. Nah, gagasan ide tentang teh dan minum itu sekarang muncul di depanku. Ini meternya. Meter yang nyambung dengan gagasanku tentang teh. Mungkin saya minumnya nggak langsung dari gelas, tapi pakai sedotan. Kan beda. Ada yang dari gelas, ada yang dari sedotan. Tapi kalian tetap menyebut itu minum. Kenapa? Ada ide tentang minum di kepala kita. Saya melihat yang di sini, oh ini orang manusia. Yang di sana, oh itu juga manusia. Nanti di luar, mungkin jenggotnya panjang, pakai jubah, itu juga manusia. Mungkin ada yang cacat, difabel. Mungkin tidak punya kaki, tidak punya tangan. Nggak sempurna, tapi tetap aku sebut itu manusia. Kenapa? Sudah ada gagasan tentang manusia. Gagasan itu sifatnya ideal, sempurna. Sementara meter, manifestasi itu bisa tidak sempurna, karena dia cuma perwujudannya. Kayak kalian, kira-kira pasangan ideal impianmu kayak gimana? Saya pinginnya Pak yang kulitnya lembut, putih, mulus, rambutnya panjang, lurus. Itu kan idea yang di kepalamu. Manifestasinya pasti di bawah itu, tidak sesempurna yang ada di kepala. Mesti tidak sesempurna ide yang ada di kepalamu. Itulah manifestasi. Tapi yang di kepala selalu sempurna. Itu idea kan. Ideanya Plato kan begitu. Kita lihat apapun di dunia ini, itu sudah ada idenya di kepala. Ada alam khusus namanya alam idea. Nah ini dilanjutkan oleh Plotinus nanti bahwa oh hidup itu memang dari meter nanti jadi yang jasmania, dari idea jadilah yang ruhania. Berarti yang ruhania ini yang lebih penting, lebih esensial. Yang ruhania ini yang lebih menentukan kualitasnya. Dari situ nanti lahir Neoplatonisme, memperbarui lagi gagasannya Plato.
Itu yang pertama. Yang kedua, alam semesta itu adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma modelnya melimpah. Melimpah itu keluar dari dirinya Tuhan. Tidak, kalau teolog itu kan biasanya menciptakan dari tidak ada. Jadi tidak ada apa-apa terus sesuatu itu ada. Kalau para filosof ini, termasuk nanti diadopsi oleh Al-Farabi Ibnu Sina, modelnya emanasi, melimpah dari diri Tuhan. Ya karena mereka ngejarnya pakai akal. Akal susah menggambarkan sesuatu tiba-tiba ada tanpa ada bahannya. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ding ada. Kayak sulap. Sulap pun itu kan ya cuma trik, aslinya ya ada. Cuma kamu dibuat tidak ngerti kalau sebelumnya sudah ada. Jadi bahannya itu kalau nggak ada sama sekali, akal nggak bisa nerima. Cuma kalau kita gambarkan, oh berarti Allah menciptakan sesuatu itu ada bahannya, ada sesuatu yang jadi bahan. Ini juga susah masuk akal. Berarti ada dua hal yang levelnya sama kayak Allah. Sama-sama qadim, sama-sama ya yang dijadikan Allah bahan itu loh. Posisinya kan akhirnya sama kayak dia ada. Di bahan itu ada, Allah juga ada, sejajar. Tidak mungkin. Akhirnya apa ketemunya? Yo emanasi. Emanasi itu berarti apa? Alam semesta ini ada bahannya ya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Dari dirinya melimpah. Ya, gambarannya melimpah itu kayak kalian tadi minum, kamu kasih air terus sampai penuh, sampai meluber. Itu emanasi melimpah. Jadi limpahannya Allah itu nanti yang pertama intelek dan seterusnya nanti ada kita lihat emanasi. Tapi logikanya itu untuk mengatasi alam ini kan sangat beragam, macam-macam, berubah-ubah, kualitasnya beda-beda. Tidak mungkin Allah, dirinya Allah juga isinya semacam-macam itu. Ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang panas, ada yang dingin, itu kan beda-beda. Kalau dalam tanda petik ya, dalam pikirannya Allah ada yang macam-macam, termasuk yang jelek, yang hitam, yang putih, itu berarti ada keragaman dalam diri Allah. Padahal Allah itu harus satu dan satu-satunya. Maka untuk mengatasi itu ada pelimpahan-pelimpahan yang berjenjang. Jadi bukan Allah menciptakan sesuatu tiba-tiba ada, tapi melimpah terus dari dirinya Allah. Oke, itu nanti kita jelaskan nanti di belakang. Tapi yang jelas penciptaan itu model emanasi, yang itu nanti diadopsi oleh Al-Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Salah satu gagasan yang dikafirkan oleh Ghazali. Karena Ghazali tidak setuju cara berpikir ini. Kalau Ghazali ya creatio ex nihilo tadi, menciptakan dari tidak ada. Jadi kun fayakun, dari nggak ada tiba-tiba muncul, itu aja. Nah, kalau filosof kan ditanya, lo muncul itu sumbernya dari mana, bahannya apa? Apa dari tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul gagasan di kepalanya Tuhan? Dari tidak ada gagasan, dari ada gagasan, itu kan berarti Tuhan berubah juga. Dari tidak pengen mencipta jadi pengen mencipta. Oh, ada yang bisa mempengaruhi Tuhan ya? Itu filosof mikirnya sampai ke situ. Ya, jadi kamu kan nggak nyampe ke sana. Nah, filosof nyampe ke sana. Ya kayak menciptakan itu kan berarti ada fase ketika segala sesuatu tidak ada, terus ada. Dari tidak ada jadi ada. Ini kan waktu namanya. Padahal yang namanya waktu itu kan hasil rotasi dari, ya kayak kalian hari ini besok itu kan perputaran alam ini. Lah kalau alamnya nggak ada, apa bisa waktunya ada? Itu bulat lagi sampai ke situ.
Ya, oke. Terus yang ketiga, nanti emanasi kita jelaskan lebih detail. Tuhan itu keindahan dan juga kebaikan sebenarnya, dan juga sumber kebaikan, sumber keindahan. Kalau kalian suka yang indah-indah, harusnya suka sama Tuhan, harusnya cinta sama Allah. Kenapa tidak? Karena pikiranmu hari ini agak terkondisikan oleh cara berpikir yang materialistik. Menurutmu yang indah itu yang ada sosoknya, yang bisa diakses oleh panca indramu. Itu baru kamu sebut indah. Lihat bunga, indah sekali ya. Lihat pohon, indah sekali ya. Kalau levelmu masih ini, masih susah menangkap keindahan Tuhan. Kalau kamu sudah bisa lihat bunga, indah sekali ya, dan kamu memahami, kamu bisa melihat Tuhan di balik yang indah itu, kamu bisa nanti jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau masih belum, ya susah. Iya ya kok cinta sama Allah itu kan susah. Kamu selama ini kan dipaksa terus sama Allah. Ayo sholat, ayo puasa, ayo, kan selalu begitu. Jadi Allah jadi tukang perintah. Padahal dia sumber segala kebaikan. Tak kasih contoh ya. Mungkin kamu punya teman atau punya sahabat, anak ini baik sekali meskipun wajahnya jelek. Ya. Loh, dia kan kamu sukai, kamu nyaman dekat sama dia, kamu gak rela orang ganggu dia meskipun secara fisik dia jelek, mungkin juga miskin, tapi hatinya baik. Itu salah satu contoh kamu suka cinta sesuatu yang tidak materi, karena ketulusannya mungkin, ketekunannya mungkin. Kamu punya bibit itu, cuma sayangnya gak berkembang karena sehari-hari kamu dicekoi cara berpikir material, kuantitatif. Ilmu pun kamu diukur kan, ilmumu ini kelas A, kelas B, atau kelas E. Di kampus kan selalu begitu. Jadi diukur kuantitasnya. Sehingga kamu agak kesulitan ketika harus membaca hal-hal yang sifatnya kualitatif. Cara berpikir kita selalu kuantitatif. Dan dalam agama pun akhirnya kan terimbas itu. Ketika orang pokoknya yang kuantitatif, jelas dalilnya apa, hadisnya apa, surat apa, ayat berapa, selalu mau bukti yang kelihatan mata. Sehingga ruhaniyah kita jadinya tidak cerdas. Karena ruhaniyah kita tidak cerdas, ya kita tidak bisa membaca keindahan Tuhan. Sehingga jatuh cinta sama Tuhan itu jadi susah. Relasi kita sama Tuhan itu jadinya kayak relasi orang yang merintah dan orang yang diperintah. Nah, ya tidak indah lagi. Jadinya kita kayak, kan sering analoginya, kita robotnya, kita budaknya kita. Nah, kalau di Plotinus enggak, yang pertama-tama kualitas Tuhan itu keindahan.